Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan rasa syukur tiada henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam kita tujukan kepada junjungan tertinggi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, di mana di hari yang penuh berkah ini walaupun masih dalam masa pandemi, kita dapat kembali berkumpul untuk Kak Karima, suara maaf terputus tadi Pak. ya? Iya. Sudah kedengaran? Udah kedengaran ya? Oke. Bentar. Oke, udah kedengaran? Udah, Mbak? Aja. Oh, udah. Udah, Kak. Sudah. Oke, saya lanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan rasa syukur tiada henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam kita tunjukkan kepada junjungan tertinggi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, di mana di hari yang penuh berkah ini walaupun dalam masa pandemi kita dapat kembali berkumpul untuk mengikuti kajian Al-Kalam bersama Kiai Haji Dr. Ali Nurdin MA untuk mentadaburi surat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 90 sampai 93, yaitu prerogatif Allah Subhanahu wa taala memilih rasulnya. Saya Rima Wirasakti mengundang rekan-rekan sekalian apabila ada pertanyaan yang hendak diajukan kepada Pak Ustadz, silakan cantumkan pertanyaannya melalui chat dan sesi tanya jawab akan kami hadirkan di bagian akhir kajian ini kurang lebih sekitar 15 sampai 20 menit. Langsung saja kami persilakan Bapak Ustadz Ali Nurdin untuk memulai kajian. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Pak Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, rahimakumullah, kita lanjutkan. Sekarang kita di surah Al-Baqarah dan ayat yang ke-90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bi'sa mashtaraw bihi anfusahum ay yakfuru bima anzalallahu baghyan ay yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi faba'u bighadabin 'ala ghadab walil kafirina 'adzabun muhin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan, dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan. Iya, terima kasih Mbak. Munasabah atau korelasi ya dengan ayat sebelumnya Bapak Ibu itu masih berkaitan dengan ketika sekelompok orang-orang Yahudi atau ahli kitab di Madinah yang sebenarnya mereka sangat menunggu-nunggu kehadiran seorang nabi, di mana nabi itu akan melanjutkan, membenarkan risalah yang ada pada mereka. Namun begitu nabi yang mereka tunggu itu benar datang, mereka menolaknya. Bukan karena ajaran yang dibawa nabi itu salah. Mereka tahu betul bahwa ajaran yang dibawa nabi itu benar. Tapi kenapa kok mereka tolak? Nah, alasan ayat ini mengatakan karena dengki. Jadi karena kedengkian yang ada pada mereka lah, maka kemudian mereka menolak kehadiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa Al-Quran. Itulah mengapa judul kita pada kelompok ayat ini adalah bahwa memilih Rasul itu menjadi prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asumsi mereka, harapan mereka adalah Nabi itu selama ini atau selama saat itu dari kelompok mereka. Sejak zaman Nabi Musa alaihissalam, mayoritas utusan Allah itu dari kelompok yang disebut Bani Israel.
Tapi kok kemudian terakhir yang sangat mereka tunggu sebetulnya kok justru bukan dari golongan mereka. Ini kita ulangi lagi sedikit sejarahnya Bapak Ibu ya. Jadi kan bermula dari Nabi Ibrahim yang punya dua orang putra. Yang pertama Ismail, yang kedua Ishak. Ishak inilah punya putra yang namanya Yakub. Jadi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yakub ini yang bergelar Israel. Jadi Bani Israel artinya bangsa keturunan Nabi Yakub alaihissalam yang adalah cucu Nabi Ibrahim. Nah, selama ini nabi-nabi itu dari garis keturunan ini. Nah, tiba-tiba nabi yang mereka tunggu dan sangat harapkan, kok ternyata bukan dari garis keturunan mereka, tapi dari sebelah, yaitu keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Seperti kita tahu, Nabi Ismail pindah ke Mekah, kemudian beliau menikah dengan salah satu suku di Mekah saat itu, yang disebut dengan suku Jurhum. Dari pernikahan inilah lahir sebuah bangsa yang disebut bangsa Arab, salah satu suku besar yang mana Quraisy. Dari Quraisy inilah lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi penolakan mereka terhadap Al-Qur'an, terhadap Nabi Muhammad bukan karena isi Al-Qur'an salah, tapi kedengkian. Nah, sekarang kita lihat apa benar informasi kehadiran Nabi Muhammad itu sudah mereka ketahui sebenarnya, sudah mereka dengan rinci itu bahwa ada dalam kitab suci mereka. Ini kita temukan di surah nomor 7 Al-A'raf ayat 157. Surah 7 ayat 157 Allah berfirman, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurah wal Injil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka, dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nabi yang ummi yang namanya tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil. Al-Quran sendiri sudah menegaskan bahwa nama Nabi kita itu tertulis di dalam Taurat dan Injil. Gitu. Jadi apa? Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Bani Israel, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, Bani Israel, itu dijelaskan tentang Nabi Muhammad. Jadi mereka sudah tahu. Pertanyaannya, mengapa di dalam kitab Taurat dan Injil selanjutnya, sampai sekarang ini, kok nama Nabi Muhammad kemudian tidak ada? Nah, jawabannya ada di surah nomor 2, Al-Baqarah, ayat 146. Inilah mengapa yang menurut Al-Quran, keterangan tentang Nabi Muhammad sudah begitu jelas tertulis, kok kemudian hilang? Jawabannya di sini. Alladzina atainahumul kitab ya ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya. Iya, jadi saking jelasnya informasi tentang Nabi Muhammad di dalam Taurat dan Injil, Bapak Ibu, itu seperti mereka mengenal nama atau anak-anak kandung mereka. Kalau kemudian akhirnya hilang, nah lanjutan ayat ini dikatakan apa? Segolongan mereka telah menyembunyikan kebenaran itu. Pertanyaan kita, mengapa mereka menyembunyikan kebenaran itu? Motifnya apa? Gitu. Apa karena mungkin dianggap tidak satu grup terus di-delete gitu, langsung left group begitu, atau apa motifnya?
Nah, jawabannya di ayat utama kita ini, Al-Baqarah 90 kita ini, yaitu apa? Karena dengki. Ya, karena dengki. Apa itu dengki? Dengki itu Al-Qur'an menggambarkan sifat ini seperti yang dijelaskan di surah 3, surah Ali Imran ayat 120, itu namanya dengki. In tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. Sungguh Allah Maha meliputi segala apa yang mereka kerjakan. Jadi dengki itu apa? 3S ya. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Itu namanya dengki. Atau juga dibalik SMS ya. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Kalau kita mendapatkan anugerah, orang itu malah tidak suka. Sebaliknya kalau kita sedang dapat musibah, orang itu malah suka. Itu namanya dengki. Nah, mereka nggak suka kok nabinya diberikan, dipilihnya oleh Allah itu Nabi Muhammad yang notabene bukan bangsa mereka. Nabi Muhammad kita tahu dari bangsa Arab, maka mereka dengki. Nah, maka berhati-hatilah dengan salah satu jenis penyakit dengki ini. Kedengkian inilah yang kemudian menjadikan persaudaraan pun ambiar. Ambiar itu apa? Persaudaraan pun putus gara-gara apa? Gara-gara kedengkian. Kita tahu permusuhan yang pertama kali dilakukan oleh umat manusia itu permusuhan antara Qabil dan Habil, di mana disebabkan karena kedengkian. Qabil dengki karena Habil memiliki prestasi yang lebih baik, perilaku yang lebih baik. Itu yang juga kemudian kalau kita lihat apa yang dialami oleh moyangnya Bani Israel. Mereka itu, Nabi Yakub punya putra 12, di mana Nabi Yakub lebih cenderung kepada salah satu putranya atau 2 putranya, yaitu Yusuf. Maka 10 putranya ini akhirnya dengki, terus akhirnya puncaknya membuang Nabi Yusuf karena kedengkian. Maka Bapak Ibu, penting ya kita untuk menjaga hati, merawat hati agar kita terhindar dari penyakit dengki ini. Nah, bagaimana kalau kita dalam posisi yang didengkiin? Jadi objek orang, maka kemudian kalau kita sebagai orang yang didengkiin, ya Al-Quran tadi mengatakan di ayat tadi, apa itu? Jika kamu bersabar dan bertakwa kepada Allah, maka kedengkian mereka itu, sikap dengki mereka itu tidak akan membahayakan kamu. Nah, inilah bersyukur kita memiliki petunjuk, memiliki pegangan yang namanya Al-Quran. Maka jangan lupa Bapak Ibu, setiap sebelum tidur ya, di samping membaca ayat kursi, dianjurkan membaca apa? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ada apa dengan Al-Falaq? Qul a'udzu birabbil falaq. Itu nanti di akhir ayatnya wa min syarri hasidin idza hasad. Dari keburukan orang dengki apabila dia dengki atau apabila mereka dengki. Jadi kita mohon perlindungan kepada Allah. Ya, kalau ada orang yang dengki sama-sama kita memohon kepada Allah perlindungan agar dihindarkan bahaya sikap orang dengki itu. Termasuk agar kita juga tidak sampai kena penyakit dengki ini. Apakah semua kedengkian itu tidak boleh? Nah, ini menarik pertanyaan ini. Karena kalau kita rujuk ke hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada jenis kedengkian dalam tanda petik ya, yang ternyata dibolehkan. Rasulullah SAW bersabda, la hasada illa fisnatain. Tidak boleh dengki kecuali dalam 2 hal. Nah, kecuali dalam 2 hal. Boleh dengki ini. Tapi ini karena disebutnya dengki positif, namanya bukan hasud. Tapi para ulama kemudian memberi judulnya ghibthah. Apa bedanya? Begini. Ghibthah itu keinginan agar kita diberi anugerah seperti
orang lain itu tanpa kita menaruh kebencian kepada orang itu, tanpa berharap orang itu agar celaka, tanpa berharap agar nikmat orang itu hilang. Itu namanya ghibthah. Kita ingin seperti orang seperti itu. Nah, siapa itu? Rasulullah menyebut dua itu apa? Rajulun atahullahul mal. Seorang yang diberikan harta, dengan hartanya itu dia banyak bersosial, berinfak, berbagi. Kita boleh dalam tanda kutip iri dengan orang seperti itu. Kawan saya itu baik banget, Masya Allah. Ya Allah, kalau saya diberi anugerah keluasan seperti dia, saya juga ingin seperti itu. Itu boleh. Iri dalam hal seperti itu boleh. Aku ngiri banget sama kamu itu. Nah, kira-kira gitu ya. Oh, kamu kok gampang banget sih untuk ringan tangan bantu sesama ini. Wah, itu boleh. Itu satu. Ya. Yang kedua, rajulun atahullahul ilm. Seorang yang diberikan ilmu. Dengan ilmu yang dia miliki itu, orang itu bermanfaat untuk banyak orang. Itu kita boleh juga. Maka kita boleh berdoa, ya Allah, untuk anak-anak kami, keturunan kami, Rabbi zid, ya tambahkan pada mereka ilmu, gitu. Tambahkan ilmu. Dengan ilmu itu agar bermanfaat untuk sesama. Itu boleh, iri seperti itu. Dan itu yang memang dianjurkan. Untuk salah satu motivasi kita, misalnya kenapa kita bergaul sama orang-orang baik gitu ya, kita bergabung sama kelompok-kelompok yang menurut kita baik, hatinya diliputi dengan rasa saling mengasihi, saling menolong, saling melindungi begitu. Terus kemudian kita melihat satu sama lain saling menguatkan, ya. Akhirnya kita saling mempengaruhi untuk hal yang positif, maka itu boleh. Ya, sekali lagi yang dilarang kalau kita dengki dengan kemudian kita berharap agar orang itu celaka. Apalagi kalau kita sampai bukan hanya berharap, juga melakukan ucapan dan tindakan agar orang itu celaka, itu yang masalah. Kalau sekedar dalam hati belum jadi masalah. Maka kita bermohon kepada Allah agar dihilangkan seperti itu. Tapi kalau kemudian sampai sudah dalam ucapan dan tindakan, itu yang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, ancamannya berat. Kata Nabi dalam hadis sahihnya berkatakan apa? Al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Sifat dengki itu, kedengkian itu menghabiskan pahala pemiliknya yang dengki itu seperti kayu bakar dihabiskan oleh api, selesai. Itu bahayanya. Jadi artinya apa? Ada orang yang punya banyak ibadah, pahalanya banyak karena rajin ibadah, mungkin rajin sholat, juga rajin tilawah Al-Quran, mungkin juga rajin katakanlah zikir dan seterusnya. Tapi ternyata dia menyimpan kedengkian. Maka kemudian pahala-pahalanya tadi itu habis. Habisnya itu seperti tadi. Seperti kayu bakar yang terbakar oleh api, tinggal areng, kan nggak ada kayu lagi. Maka ini salah satu bahaya kedengkian. Na'udzubillahi min dzalik. Maka betul ya, kita kalau ketemu kawan yang kelihatannya kok mengarah suka dengki, itu segera jauhi. Itu penyakit menular. Langsung kita jaga jarak. Kalau perlu pakai masker. Kalau ketemu orang yang suka dengki, langsung kita terapkan prokes 3M. Kalau ada orang yang kemudian kok kelihatannya ini ke orang bawaannya dengki banget sama orang lain, itu 3M langsung prokes supaya kita tidak tertular penyakit dengki tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Mari kita teruskan ayat yang ke-91. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallah qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah, Al-Quran, mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan mereka ingkar kepada apa yang setelahnya, padahal Al-Quran itu adalah yang hak
yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika kamu orang-orang beriman? Iya, baik. Kelanjutan dari kisah ataupun sikap sifat Bani Israel ini diteruskan dalam ayat ini ya. Jadi setelah mereka menunjukkan penolakannya karena kedengkian terhadap Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW, maka ketika diperintahkan agar mereka itu apa sih di samping dengki alasan mereka menolak itu apa? Maka kemudian di ayat ini digambarkan alasan mereka menolak itu mereka hanya mau menerima yang ada di dalam Taurat. Nah, jadi apabila dikatakan kepada mereka agar mereka beriman kepada Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, dan itu untuk seluruh manusia kan, mereka tolak alasannya apa? Enggak ya, sorry lah, kami hanya mau terima yang di Taurat. Untuk Al-Quran, maaf. Kira-kira begitu ya. Nah, pertanyaannya, apakah jawaban seperti itu benar? Gitu. Apakah jawaban mereka yang hanya mau menerima Taurat, mengimani Taurat, mengikuti petunjuk Taurat, itu benar telah mereka lakukan oleh nenek moyang sebelumnya? Itu kan kira-kira begitu. Atau jangan-jangan ini kemudian hanya dalih, lanjutan ayatnya mengatakan apa? Kalau kalian benar menerima Taurat, mengikuti isi Taurat, loh kok kalian bunuhi para nabi gitu? Gitu loh. Kok kalian membunuhi para nabi yang kami utus untuk membawa Taurat, untuk mendakwahkan isi Taurat? Kan Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Nah itu kan nabi-nabi selanjutnya seperti Harun dan seterusnya, itu kan melanjutkan ajaran Nabi Musa itu yang ada dalam Taurat. Tapi mereka mengatakan kalau kami hanya mau ikut Taurat. Ternyata kemudian Allah menyatakan bahwa oh kamu itu hanya omdo. Kalau benar ikut Taurat, lah kok dibunuhi loh para nabi itu. Nah itu yang kemudian Allah kecam di ayat sebelumnya yang sudah pernah kita bahas ya, yaitu di surah 2, kita lihat lagi Mbak, taburnya ayat 44. Allah mengatakan atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun, begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu membaca kitab Taurat. Tidakkah kamu mengerti? Iya. Mengapa? Ini sebuah kalimat pertanyaan yang ditujukan mereka ya. Kamu menyuruh orang untuk berbuat baik, mengikuti Taurat. Ternyata kamu sendiri yang mengingkari Taurat. Itu sungguh satu perbuatan yang buruk. Apakah kamu nggak mikir? Afala taqil itu begitu. Jangan salah terjemah, nanti terjemahkan afala taqilun, apakah nggak bisa diakali? Oh, kan beda artinya ya. Apakah nggak mikir, maksudnya begitu. Nah ini kalau kita perhatikan di ayat ini Bapak Ibu, betapa Al-Quranul Karim yang memang firman Allah ini tidak hanya menyampaikan hal lahiriah yang mereka ucapkan, yang mereka lakukan, tapi dalam batin apa yang dalam diri manusia pun Allah nyatakan kemudian. Baik. Ada satu pembahasan di kalangan para ulama, Bapak Ibu, ulama tafsir khususnya ya. Ini nanti kita sedikit belajar kaidah tafsir. Kalau dalam terjemahan nggak ketahuan. Ketahuannya kalau dalam teks aslinya. Yaitu ungkapan ini yang mengatakan, Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qabl. Mengapa kalian membunuhi para nabi-nabi sebelumnya? Kalau benar kalian beriman kepada Taurat. Bahasan para ahli tafsir apa? Ini penggunaan istilah membunuh itu dengan bentuk pola kata fi'il mudhari atau bentuk present tense. Gitu. Padahal peristiwa pembunuhannya kan sudah masa lalu, mestinya bentuk past tense. Gitu. Maka di sini akan ketemu kita sebuah kaidah yang mengatakan kalau satu perbuatan ya dilakukan di masa lampau namun diceritakan dengan menggunakan ungkapan masa sekarang, itu menunjukkan buruknya perbuatan itu atau sebaliknya baiknya perbuatan itu.
Jadi buruknya luar biasa, tapi kalau yang diceritakan itu perbuatan baik, baiknya luar biasa juga. Itu kaidah begitu ya. Nah, ini sekedar satu bentuk kaidah yang sangat membantu kita untuk bagaimana memahami Al-Quran. Atau juga tambahan satu lagi, Bapak Ibu yang nanti tertarik untuk memahami kaidah-kaidah ini juga menarik untuk kita jadikan pegangan kita ya. Ada satu bentuk ungkapan di Al-Quran kita temukan begini. Ini sesuatu yang diinformasikan belum terjadi. Tapi Allah memberitakannya dengan fi'il madhi, dengan bentuk past tense, seakan sudah terjadi. Saya ulangi ya. Ada satu hal yang itu belum terjadi. Allah beritakan di Al-Quran, tapi memberitakannya itu dengan kalimat bentuk past tense atau fi'il madhi. Contoh misalnya, ada ayat mengatakan, Ata amrullah, fala tasta'jilu. Ya, ata amrullah, fala tasta'jilu. Telah datang ketetapan Allah, yaitu kiamat. Kiamat kan belum datang, tapi Allah katakan telah tiba. Kiamat belum datang, kok dikatakan telah tiba. Atau kemudian misalnya, iqtaraba linnasi hisabuhum. Telah dekat saatnya hari hisab. Kok dikatakan telah ya, padahal belum terjadi. Nah, jawabannya apa? Kalau ada satu peristiwa yang belum terjadi, diberitakan saat dengan menggunakan pola kalimat masa lampau, itu tandanya bahwa itu sesuatu yang pasti akan terjadi. Tidak diragukan lagi. Maka kesimpulannya apa? Kiamat itu sesuatu yang pasti terjadi. Tidak ada sedikit pun keraguan tentang kehadiran hari kiamat itu. Baik, kita kembali ke ayat ini Bapak Ibu. Mari kita lihat sekali lagi ya. Bagaimana kemudian Al-Quran juga menggambarkan bahwa Al-Quran dalam kaitannya dengan hubungannya dengan kitab sebelumnya itu memiliki fungsi utama apa? Musaddiqal lima ma'ahum. Membenarkan apa yang ada pada mereka, yaitu Taurat. Jadi memang tidak ada perbedaan aslinya itu. Semua berasal dari Allah kok. Taurat ya dari Allah, Injil dari Allah, Al-Quran ya dari Allah. Ya semuanya sama gitu loh. Sama-sama sebagai firman Allah. Kalau toh hanya sedikit perbedaan, ya ada sedikit perbedaan, itu pada aspek syariatnya misalnya. Itu tujuannya apa? Mari kita lihat jawabannya di surah nomor 5, Al-Maidah ayat 48. Allah berfirman di ayat ini, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi fahkum. Silakan. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitakannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Iya. Bahwa kemudian akhirnya syariatnya berbeda sesuai dengan konteks masa dan zamannya, itu memang ketetapan Allah. Tapi intinya sama. Namun dengan perbedaan syariat itu kok terus berlangsung pada akhirnya sampai sekarang ini kan. Akhirnya kita perbedaan cukup ekstrim ya. Sehingga menjadi agama yang mandiri sendiri-sendiri. Taurat yang diklaim sebagai milik orang Yahudi, Injil diklaim sebagai orang Nasrani, dan kita punya Al-Quran misalnya begitu. Maka petunjuk ayat yang terakhir saya kira memberi solusi sikap yang harus kita miliki. Apa itu? Fastabikul khairat. Berlomba-lombalah kalian berbuat kebaikan. Dan ini saya kira sangat kontekstual untuk di negara kita Bapak Ibu. Sekarang fokus kita itu bukan mencari kesalahan, bukan untuk mencari kelemahan masing-masing, bukan untuk kemudian menghina keyakinan orang lain. Tapi apa? Fokuslah hal-hal yang bisa kita kerjasamakan. Berlomba buat kebaikan di dunia ini
untuk kemaslahatan bersama. Itu yang dimaksud fastabiqul khairat. Ya, untuk tentang iman kita, tentang ibadah kita diterima atau tidak, biarlah itu Allah nanti yang urus. Kita jangan menyibukkan diri untuk menjadi hakim untuk orang lain. Ya, jangan menyibukkan diri untuk menilai imannya orang lain. Tapi fokuslah dengan kita berbuat baik, berlomba bersama-sama berbuat untuk sesama tentang siapa yang terbaik, yang diterima amalnya, yang nilainya paling tinggi kelak di akhirat, biar Allah itu. Nah, ini penting Bapak Ibu, kami sering ulang ya, karena sedikit seringkali ada di antara kita yang mengambil domainnya Allah ini seakan-akan dia itu mewakili Tuhan gitu. Sehingga menjadi hakim untuk orang lain. Seakan-akan dia mendapat mandat dari Allah untuk menilai ibadahnya orang lain, bahkan memastikan seorang itu apakah masuk surga atau masuk neraka. Itu terkadang kita sering dengar seperti itu. Marilah kita terus bersikap rendah hati untuk memposisikan diri bahwa kita semuanya adalah hamba Allah. Tugas kita fastabiqul khairat, saling berlomba berbuat kebaikan. Nanti siapa yang terbaik di antara kita atau yang kemudian dinilai paling benar apa yang kita kerjakan, ada hakim yang maha adil yang tidak mungkin salah keputusan. Siapa? Allah Subhanahu wa taala kelak nanti di akhirat. Baik. Bahwa Al-Qur'an kemudian berisi tentang ajaran yang sebenarnya juga diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Tidak ada perbedaan itu, berulang ditegaskan oleh Al-Qur'an. Kita ambil contoh bahwa para nabi itu sebetulnya satu grup mereka. Aslinya itu para nabi itu dalam rangkaian satu grup ya. Tidak ada yang left group itu, nabi-nabi yang Allah utus itu. Mari kita lihat surah nomor 3 ayat 81. Surah 3 Ali Imran ayat yang ke-81 Allah berfirman, "Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabi wa hikmah tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum." Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Mereka menjawab, kami setuju. Allah berfirman, kalau begitu, bersaksilah kamu para nabi dan aku menjadi saksi bersama kamu. Iya. Baik. Itu secara garis besar Bapak Ibu tentang bagaimana mereka menolak Al-Quran yang sebetulnya memiliki fungsi utama untuk membenarkan isi kandungan kitab suci yang mereka akui. Kita teruskan. Nah, kemudian lanjutan ayat ini juga menunjukkan tentang sisi buruk Bani Israel yang dilakukan di masa lampau. Apa itu sisi buruknya? Ini kembali kepada periode di zaman Nabi Musa. Kalau dua ayat sebelumnya tadi itu bicara Bani Israel di masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bicara tentang Bani Israel di masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang mayoritas mereka berada di Madinah. Nah, ayat yang ke-93, 92 itu kita diajak kembali untuk melihat peristiwa yang dilakukan Bani Israel di zaman Nabi Musa yang itu adalah nenek moyang mereka. Apa itu? Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati tsumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan sungguh Musa telah datang kepadamu dengan bukti-bukti kebenaran. Kemudian hilang ya Pak, suara saya ya Pak. Iya, sempat hilang tadi Pak. Nggak bisa diulang. Ulang lagi Pak ya. Oke. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan sungguh Musa telah datang kepadamu dengan bukti-bukti kebenaran.
Kemudian kamu mengambil patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang-orang yang zalim. Ya, baik. Episode ini Bapak Ibu, kapan Bani Israel itu menyembah patung anak sapi ini? Kalau kita lihat sejarahnya, ya, itu episode setelah Nabi Musa bersama kaumnya yaitu Bani Israel keluar dari Mesir. Ya, mereka kan jumlahnya ribuan ya, keluar selamat dari Mesir, sementara Fir'aun yang mengejarnya tenggelam habis. Nah, dalam perjalanan menuju ke tanah yang dijanjikan, yaitu Yerusalem. Disinilah episode mereka jalani. Yaitu apa? Suatu saat Nabi Musa alaihissalam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Terus kemudian umat itu dititipkan kepada saudara beliau yaitu Nabi Harun yang juga seorang nabi. Nah, kemudian karena Nabi Harun ini sosok nabi yang dianugerahi oleh Allah, satu sisi hatinya sangat lembut. Tapi di sisi lain juga akhirnya apa? Kelembutan itu dimanfaatkan oleh Bani Israel saat itu untuk melanggar. Ya beliau hanya bisa apa? Hanya bisa menasihati saja. Maka terkadang ini kombinasi yang bagus sekali ya. Musa itu sangat sangat tegas, sangat kadangkala emosional, tapi sebaliknya Harun ini sangat lembut, melankolis begitu. Maka ini pasangan yang sebenarnya bagus sekali. Nah, Bani Israel itu tidak cocok kalau dihadapi orang seperti Nabi Harun. Ya cocoknya seperti Nabi Musa yang tegas, berani berduel, kira-kira begitu. Nah, suami istri itu kadang-kadang juga harus begitu. Ada yang keras, tegas, tapi ada yang lembut. Nah, tergantung gimana saja. Ada suaminya yang lembut, istrinya yang keras. Atau sebaliknya, istrinya yang kelihatan suaminya lembut. Itu pasangan yang bagus. Karena apa? Karena terjadi yang namanya cocok tanam itu kan kalau tanahnya lembut, cangkulnya keras, ya akhirnya bisa cocok tanam, gitu loh. Ya kalau kemudian sama-sama lembeknya nggak bisa. Nah, kira-kira hidup itu begitu ya. Maka kemudian kalau kemudian kita kebetulan dikaruniai suami yang agak keras itu bawaannya temperamen, disyukuri aja alhamdulillah. Berarti kita yang harus lembut. Nah, kira-kira gitu ya. Jangan kemudian sama-sama kerasnya. Nanti itu masalah. Nah, kita kembali. Nah, kemudian kita lihat penjelasan ini lebih rinci ada di beberapa surah. Karena kita tahu Bapak Ibu, kisah tentang Bani Israel, Nabi Musa, Fir'aun, itu memang salah satu kisah yang paling sering banyak disebut di Al-Quran. Mari kita lihat yang agak rinci di surah 7, Al-A'raf, ayat yang ke 148. 148. Wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min huliyihim ijlan jasadan lahu khuwar. Begitu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan kaum Musa, setelah kepergian Musa ke Gunung Sinai, mereka membuat patung anak sapi yang bertubuh dan dapat melenguh bersuara dari perhiasan emas. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa patung anak sapi itu tidak dapat berbicara dengan mereka dan tidak dapat pula menunjukkan jalan kepada mereka? Iya. Mereka menjadikannya sebagai sembahan. Mereka adalah orang-orang yang zalim. Iya, ini alasannya. Jadi patung sapi itu menurut mereka bisa melenguh. Bukan mengeluh, Mbak. Jadi bacanya mengeluh, melenguh. Beda dong gitu ya. Jadi kalau melenguh, wow gitu loh. Ini bukan mengeluh ya. Kalau mengeluh itu di status itu mengeluh gitu. Ini melenguh, patung sapi ini bisa melenguh gitu. Nah, pertanyaan ini siapa yang buat patungnya sapi? Kan muncul sendiri ya kan nggak mungkin juga gitu ya. Apa alasannya? Kok kemudian bisa-bisanya loh mereka itu, wong juga ada nabi yang mendampinginya itu Nabi Harun, kok mereka nekat berani melanggar itu? Nah, jawaban rincinya ada di surah 20. Surah Toha, ayat yang ke-86. Inilah penjelasan lebih rinci tentang alasan mereka kemudian membuat menyembah patung anak sapi yang dibuat oleh seorang tokoh di antara mereka yang bernama Samiri. Ya, kita lihat ayat 86 dulu. Silakan, Mbak. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan bersedih hati. Musa berkata, Wahai kaumku, bukankah Tuhanmu telah menjanjikan kepadamu suatu janji yang baik?
Apakah terlalu lama masa perjanjian itu bagimu, atau kamu menghendaki agar kemurkaan Tuhan menimpamu? Mengapa kamu melanggar perjanjian dengan aku? Lanjut, Nak. 87-nya. 87. Mereka berkata, kami tidak melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri, tetapi kami harus membawa beban berat dari perhiasan kaum Fir'aun itu, kemudian kami melemparkannya ke dalam api, dan demikian pula Samiri melemparkannya. Iya, apa yang dilakukan Samiri kemudian? 88-nya. Kemudian dari lubang api itu, dia, Samiri, mengeluarkan patung anak sapi yang bertubuh dan bersuara untuk mereka. Maka mereka berkata, inilah Tuhanmu dan Tuhannya Musa, tetapi dia, Musa, telah lupa. Nah, ini ya, singkatnya seperti ini. Jadi kemudian mereka dibohongi, diapusi, dibohongi dengan mengatakan ini sebenarnya Tuhan Nabi Musa yang benar, dengan menunjuk patung anak sapi yang bisa melenguh tadi itu, Pak. Musanya lupa itu, maka mumpung dia nggak ada, yuk kita nyembah patung anak ini kira-kira. Sebetulnya mereka tahu itu ya nggak mungkin. Wah, patung buatan sendiri kok disembah itu nggak masuk akal kan. Bayangkan patung buatan sendiri, ya kalau sekali juga gampang dikasih baterai terus bunyi kan bisa juga gitu. Terus disembah ini kan orang paling bodoh ya seperti itu. Maka musyrik itu sesuatu yang nggak masuk akal itu. Sesuatu yang juga diciptakan sendiri kok disembah itu loh. Maka Umar bin Khattab itu juga dalam riwayatnya, Sayyidina Umar itu loh, itu pernah juga ketika mengenang beliau masa jahiliyah itu kadang-kadang geleng-geleng kepala, kok bisa loh kaumku tuh kami itu dulu gitu. Gimana? Jadi dulu kadang-kala kalau panen kurma, itu kurma dikumpulkan ya, terus dibentuk seperti gunungan gitu kumpul. Itu tuh disembah mereka dengan meyakini ini Tuhan kita. Itu, Masya Allah. Bodoh kok yang kelewatan banget ya. Nah itu ya syirik itu ya. Nah maka kemudian eh, dari pelajaran ayat yang ke-92 ini, di antara hal yang penting kita garis bawahi apa? Yaitu kenapa orang itu terjerumus kepada perbuatan dosa, termasuk syirik itu. Nah, kalau kita lihat sebabnya dua, yaitu apa? Nafsu yang berkolaborasi dengan setan dan tidak menggunakan akal. Ya, nafsu yang berkolaborasi dengan setan dan tidak menggunakan akal sehat nurani. Itu yang kemudian mudah manusia menjadikan terjerumus dalam perbuatan dosa. Atau dalam bahasa ayat yang lain, ketika mengisahkan cerita Nabi Adam alaihissalam, itu karena pengetahuannya kurang mendalam, tekadnya kurang kuat, akhirnya lupa yang dipengaruhi setan dan nafsunya itu, sehingga Nabi Adam melanggar larangan. Mari kita lihat surah nomor 20, surah Toha, ayat 115 Bapak Ibu. Ini ungkapan yang menunjuk kenapa manusia itu berbuat dosa. Walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan sungguh telah kami pesankan kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa, dan kami tidak dapati kemauan yang kuat padanya. Iya, tapi dia lupa. Lupa apa? Lupa terhadap pesan Allah. Lupa terhadap perintah dan larangan Allah. Yang jangan mendekati pohon itu. Dia lupa. Dan sebab kedua apa? Karena tidak ada tekad yang kuat. Nah, walam najid lahu azma. Maka inilah Bapak Ibu pentingnya kita untuk saling mengingatkan ya. Saling mengingatkan. Nah, salah satu media saling mengingatkan apa? Ini kita di kajian-kajian seperti ini. Maka penting untuk mengasah hati kita agar kita selalu dianugerahi oleh Allah kemampuan untuk mengingat pesan-pesan Allah, maka disinilah kita bertadabbur. Ya, agar kemudian kita dijaga oleh Allah untuk berada di jalan yang lurus, tidak terjatuh kepada perbuatan salah. Meskipun usaha seperti itu pun terkadang masih saja kita bisa saja khilaf, bisa saja tergelincir. Tapi kalau kita sudah usaha, kekhilafan dan ketergelinciran itu sesuatu yang normal dilakukan oleh manusia. Itulah mengapa kita harus terus bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ayat terakhir Bapak Ibu, ayat 93 ya, ayat 93 Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u. Qalu sami'na wa 'asayna wa usyribu fi qulubihim al-'ijla bikufrihim
Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan tetapi kami tidak menaati. Dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah patung anak sapi karena kekafiran mereka. Katakanlah, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu jika kamu orang-orang beriman. Iya. Ini beberapa kali juga diulang di Al-Quran, termasuk di Al-Baqarah yang sudah kita lewati, juga mengingatkan tentang ingatlah ketika mereka diancam dengan akan akhirnya ya. Jadi ini ancaman Allah yang sangat berat atas tindakan musyrik mereka itu menyembah patung anak sapi itu. Kalau mereka tidak berhenti, maka akan dibeleki Bukit Tursina. Orang Bani Israel kalau nggak digitukan itu nggak akan bisa itu. Kalau dikasih nasihat itu, Bu, ya kamu jangan syirik. Nggak bisa itu, dipretin, adalah pret itu. Jadi supaya kemudian mereka berhenti dari sini apa? Mereka ancam. Ingatlah kemudian dikatakan di ayatnya apa? Ketika kami mengambil janji mereka apa? Atau kepada Allah itu. Ini kan sudah kita bahas ya di ayat 83. Ya, di ayat 83. Nggak usah baca lagi, enggak. Kalau dekat ini ayat 83 itu. Ya toh, mesti masih ingat toh. Kalau kemarin lupa sekarang nggak ingat ya biasalah. Itu ya kita itu. Apa janji mereka kepada Allah? Wa id akhadallahu mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah. Tuh. Mereka sudah berjanji saya tidak akan menyembah selain Allah. Berarti tidak akan syirik. Maka kalau kemudian akhirnya mereka berbuat syirik, berarti mereka kemudian mengingkari perjanjian itu, gitu loh. Maka ancamannya Pak dibleki itu. Gitu. Nah, pertanyaannya, apa itu yang dimaksud dengan syirik? Kalau syirik sendiri, kata Nabi, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan Allah itu memiliki tandingan-tandingan padahal Allah yang menciptakan kamu. Itu. Jadi kalau kemudian makhluk dipertuhankan itu bersyirik. Orangnya namanya musyrik. Dan oleh Allah dikatakan itu sungguh kedzaliman yang besar. Kita lihat surah 31 ayat 13. Dikatakan di ayat ini, wa idz qala luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. 13 Mbak, surah 31 ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Iya, sungguh mempersekutukan Allah itu kedzaliman yang besar. Ya, kedzaliman yang besarnya apa? Maka Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan dosa selain syirik, Allah insya Allah akan ampuni. Meskipun mungkin tidak bertobat. Tapi untuk dosa syirik, hanya ada satu jalan agar diampuni, yaitu apa? Bertobat. Itu yang dimaksud oleh Allah di surah 64, surah An-Nisa, ayat yang ke-48. Ada 2 kali disebut di Al-Quran ya. Pernyataan Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Itu ayat 48. Nanti kalau di ayat 116-nya sama. Akhirnya dikatakan wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'id. Silakan Mbak, 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik. Dan dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Iya, barang siapa yang bersekutukan Allah, sungguh dia telah berdosa yang besar, bahkan tidak diampuni dosa itu oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali pelakunya bertobat. Nah, pertanyaannya, apakah mereka tidak tahu perjanjian itu? Apa tidak ingat perjanjian itu? Nah, ayat ini mengatakan mereka tahu. Mereka mendengar perjanjian itu yang disampaikan melalui nabinya, yaitu Musa alaihissalam. Tapi kata mereka apa? Nah, ini jujur mereka itu. Tapi jujur jelek banget itu. Apa katanya itu? Kami mendengar, tapi kami mengingkari atau tidak menaati. Itu namanya sami'na wa asaina. Nah, harusnya kita itu sebagai seorang mukmin itu sami'na wa ata'na.
bukan wa asoina. Ya kan? Itu yang seperti disebut di surah 24 An-Nur ayat yang ke-51. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Begitu. Ayat 51. Alhamdulillah. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata, kami mendengar dan kami taat. Dan mereka itulah orang-orang yang Nah, beruntung. kami mendengar dan kami taat. Mereka itulah yang beruntung. Maka Bapak Ibu terhadap orang tua, terhadap istri, terhadap suami, ya itu berlaku ketentuan ini. Kalau nasihat orang tua, sikap orang tua itu memang berkesesuaian dengan Al-Quran dan As-Sunnah, bersesuaian dengan syariat, maka kita harus sebagai anak mengatakan sami'na wa ata'na. Demikian juga istri terhadap suami. Kalau yang dinasihatkan, yang disampaikan suami itu bukan sesuatu yang menyimpang dari syariat, maka kita sebagai istri harus mengatakan sami'na wa ata'na. Demikian juga kepada orang yang di atas kita, pakai itu pimpin atau guru-guru kita, kita harus sami'na wa ata'na. Dengan catatan yang disampaikannya memang tidak menyelisihi atau tidak bertentangan dengan syariat. Tetapi kalau yang disampaikan itu bertentangan dengan syariat, kita berlaku kaidah dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana Nabi bersabda, la ta'ata li makhluqin li maksiatil khaliq. Tidak ada kewajiban untuk taat kepada makhluk. Apakah dia orang tua, ayah dan ibu kita, apakah dia suami, apakah dia mertua, ya, apakah dia pimpinan ataupun pemerintah. Tidak ada kewajiban taat kalau itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak bermaksiat, tidak menyuruh bermaksiat, maka kemudian kita dianjurkan untuk sami'na wa ata'na. Inilah sikap seorang muslim yang baik. Jangan menjadi seperti Bani Israel yang sami'na wa asaina. Kami dengar tapi kami tidak taat. Na'udzubillahi min dzalik. Baik Bapak Ibu, mungkin demikian untuk materi kita di sore ini. Kita sampai ayat yang ke-93 dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan di ayat yang ke-94. Saya kembalikan ke Mbak Rima. Silakan Mbak untuk kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ali. Untuk kawan-kawan, bapak-bapak dan ibu-ibu yang hendak bertanya, silahkan ditulis di chat. Insya Allah nanti akan saya tanyakan kepada Pak Ali. Pak Ali, ini udah ada yang masuk nih Pak Ali. Dari Ibu Syafitri Rudianti. Assalamualaikum Pak Ustadz. Karena kita harus prokes ketat jika bertemu dengan orang yang selalu menyimpan dengki, adakah ciri-ciri yang menunjukkan manusia yang bersifat dengki supaya kita tidak seuzon, Pak? Oke, Pak. Baik. Bu Syafitri, tentu kalau ciri yang tersembunyi tidak ya, karena memang kedengkian itu baru akan dihukumi sekaligus diketahui kalau itu sudah termanifestasi bisa dalam ucapan, bisa juga dalam perbuatan. Maka kalau kemudian untuk mengetahui seseorang, nah di sini kalau kita gabung dalam beberapa grup, ada yang disebut jejak digitalnya. Nah, mungkin bisa kita ketahui jejak digitalnya ketika misalnya komentar, ketika berinteraksi di dunia maya bagaimana. Kalau kemudian yang diucapkannya, yang dipostingkannya, yang hal-hal yang kemudian menunjukkan ke arah yang kira-kira itu dengki kepada seseorang atau siapapun. Nah, tentu kita akhirnya bisa ini sebagai dijadikan indikator. Wah, hati-hati orang ini postingannya kok kayak gini sih. Nah, kira-kira gitu ya. Kan kalau sekarang ini kan terus terang mohon maaf itu harus hati-hati kalau kita berada di dunia maya gitu ya. Kan kita ini kan sekarang di dua dunia, dunia nyata dan dunia maya. Nah, gitu kan, berhati-hati. Nah, di situ kita lihat. Kalau di dunia nyata kita prokes nggak ketahuan gitu. Tapi di dunia maya kita akan sedikit banyak meninggalkan jejak-jejak. Maka bagi yang aktif di dunia maya, pesan kami tinggalkan jejak yang positif. Tinggalkan jejak yang baik, berhati-hatilah. Termasuk mohon maaf ini para ustadz ya, kenapa sering berseliweran. Saya ada dikirimi beberapa video yang disampaikan oleh para ustadz yang itu sebetulnya
Kelihatannya mungkin sedang saat itu kurang kurang fit atau bagaimana, tapi menyampaikan sesuatu yang kok menurut kita tuh nggak pas. Tapi kalau kita maklumi yang namanya manusia, ya kita mungkin dia sedang khilaf. Kalau tukang listrik kadang kesetrum itu biasa. Tukang bangunan kadang kena cipratan semen biasa, ya toh? Maka kalau ustaz kadang khilaf itu. Tapi kalau khilafnya sampai kemudian berpengaruh besar kepada umat, karena itu kemudian dipotong videonya, di zoom, disebar-sebarkan, maka penting sekali kita bersikap hati-hati. Nah, kembali ke Mbak Safitri, maka kemudian ciri yang konkret tentu kita tidak bisa tahu persis ya, tapi kita bisa melihatnya dari apa yang dia sampaikan, yang dia kirimkan, yang postingkan. Dari situ kita mendapatkan semacam pelajaran. Oh, ada indikator kawan kita ini sepertinya sedang apa? Sedang muncul irinya. Nah, kalau seperti itu hindari ya. Nauzubillah min dzalik. Baik, silakan Mbak. Ya, berikutnya dari Ibu Ratna, Pak, izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara merawat hati agar terhindar dari penyakit hati seperti iri dan dengki? Oke, baik. Terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus sekali, ya. Mari kita lihat di surah nomor 91. 91. Allah bersumpah dengan jiwa kita. Dari ayat 7, Mbak, ayat 7 sampai 9 ya. Fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Ayat 89 saja. Silakan. Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu. Iya, maka dia Allah mengilhamkan kepada jiwa manusia itu jalan keburukan dan kebaikan. Ya, maka sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya itu. Nah, pertanyaan bagusnya dari Bu Ratna, bagaimana cara kita untuk tazkiyah itu? Tazkiyatun nafs, ya menyucikan jiwa kita itu. Nah, ini penting sekali, Bu. Penting sekali, betul sekali ya. Nah, kita mulai. Ibadah yang Allah syariatkan, hakikatnya semua itu untuk tazkiyah. Ya, saya ulang. Hakikat yang Allah syariatkan, ibadah yang Allah perintahkan, seperti sholat yang mahdhah ya, puasa, kemudian zakat, kemudian haji, semuanya itu berfungsi untuk tazkiyah, untuk menyucikan jiwa kita. Nah, cuma kenapa seringkali kok rasanya kita lihat ada sementara mungkin sebagian kecil ya, kawan kita yang kelihatannya sudah rajin ibadah, tapi kok hatinya tetap saja nggak berubah. Bahkan cenderung malah mohon maaf ya lebih besar kebenciannya kepada orang, juga sifat irinya juga ada begitu. Ini berarti ibadahnya tidak sampai masuk dalam hati. Jadi hanya ibadah al-jawarih, ibadah anggota badan. Padahal seharusnya kita ibadah ya keseluruhan total. Itu yang dimaksud dengan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku untuk Allah, itu hati kita. Sehingga orang sibuk itu dengan hatinya, Bu. Enggak mungkin. Nah, cirinya gini, kalau orang itu masih nyimpan iri, berarti dia tidak ngurusin hatinya itu. Maka agar kita menjadi orang yang baik, mari kita lakukan ibadah itu sambil kita ikuti dengan usaha membersihkan hati kita. Nah, bagaimana langkahnya? Ada dua. Kalau menurut para ulama, langkahnya dua. Yang pertama, bil ilm, dengan ilmu. Dengan ilmu. Maka kita tidak bisa akan menjadikan sholat kita lebih bermakna, bisa bagian dari tazkiyah, menyucikan hati, kalau tidak ilmu. Disinilah kita pentingnya juga kita untuk belajar kalau dalam sholat itu bukan hanya persoalan masalah fikihnya. Gerakannya begini, bacaannya begini, bukan hanya itu harus juga. Tapi lebih dari itu kita harus menyelami, mentadaburi kira-kira pesan Allah apa menyuruh kita ibadah ini. Dan itu jawabannya banyak di ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang lain. Gitu. Karena kalau kemudian kita belajarnya fikih, tentu yang akan dilihat, diambil dari Al-Quran dan hadis itu hanya faktor fikihnya. Misalnya cara takbiratul ihram gimana, bacanya gimana, itu ada juga.
Tapi sebetulnya juga ada banyak ayat-ayat yang mengajak kita, yang mengaitkan ibadah kita itu dengan tazkiyah. Nah, inilah pentingnya Bapak Ibu, maka termasuk niat kami di kajian kita ini, Al-Qalam ini, itu juga kita ingin berusaha semampu kita holistik gitu ya. Jadi tidak hanya menyampaikan yang letterlek, yang tersurat di dalam teks-teks ayat, tapi juga apa yang tersirat. Yang tersirat itu apa? Di antaranya adalah sebuah proses tazkiyatun nafs itu. Maka tanpa mungkin sebagian menyadari dan tanpa kami beri judul ini al-tazkiyatun nafs, sebetulnya ini sebuah proses yang berjalan seiring. Saya ulangi, meskipun kajian kita terkadang kami tidak memberi judul ini bagian dari tazkiyatun nafs gitu ya, tapi sebetulnya dalam setiap penjelasan kami mencoba untuk mengaitkan bahwa ini adalah proses tazkiyatun nafs dan memberikan kedalaman bagaimana seharusnya kita merawat hati kita supaya tidak kotor, supaya tidak keruh. Karena hati itu ibarat raja. Ya, sedangkan lesan, anggota tubuh yang lain itu hanyalah ya pasukan-pasukan. Nah, kalau rajanya baik, maka insya Allah yang lain menjadi baik dan seterusnya. Jadi kalau pertanyaan di Bu Ratna tadi, bagaimana usaha kita untuk tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa kita dari kedengkian dan seterusnya itu, ya, kita mulai dari itu ya, dari ilmu, memberikan pemaknaan atas ibadah yang kita kerjakan, dan juga yang tidak kalah pentingnya dengan amal itu perbuatan itu maksudnya apa? Berusaha kita untuk terus bergabung dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Maka mohon maaf, penting untuk kita berikhtiar Bu, mencari. Ya tidak hanya pengetahuan agama, tapi proses mencari itu kita juga punya kriteria. Yang saya cari adalah pengetahuan yang membantu saya untuk hatinya lebih baik. Nah itu. Kalau sejak awal kita kemudian punya patokan seperti itu, maka tidak blank nanti. Kita tidak akan ketemu macam-macam. Nanti kalau kita istilahnya di hutan belantara dunia, itu kan kita ketemu berbagai macam corak model kajian, corak model ustadz dan seterusnya itu. Ketika kita hanya sekedar, oh ini penting ustadz, ini penting agama, itu nanti kita akan bingung malah. Tapi kalau kita sejak awal saya ingin menemukan, ya Allah memohon petunjuk kepada Allah, kiranya engkau pertemukan bukan hanya pengetahuan, tapi pengetahuan yang membantu saya untuk menjadi orang yang lebih baik. Nah, pasti Allah akan tunduk. Karena sudah janji Allah, orang yang bersungguh-sungguh ingin menempuh jalanku, pasti aku beri. Aku beri itu ya. Dan kalau sudah ketemu, Bu, pegang. Ya, usahakan untuk dipegang betul. Untuk kemudian berusaha istiqomah. Sambil terus membuka diri juga menambah itu yang kira-kira apa, yang semakna, yang sejalan gitu. Ya, karena dengan istiqomah itulah insya Allah Allah akan terus menangangkan level spiritual kita, derajat kita ke yang lebih baik lagi. Terima kasih Bu Ratna. Lanjut Mbak Rima. Balik, itu kan tadi katanya pelan-pelan akan menambah level spiritual. Gimana sih caranya Pak sebenarnya nambah level spiritual? Kayaknya saya ngaji udah lama masih segini-segini aja Pak. Gimana caranya biar naik tingkat Pak? Baik, terima kasih. Itu sebuah pengakuan yang jujur. Bentuk itu bagus. Memang harus begitu. Begini, sekarang saya tanya, kalau kita di kampus misalnya, yang mengetahui anak itu, ya seseorang mahasiswa itu, kira-kira dia itu levelnya naik, pengetahuannya bertambah siapa? Siapa yang paham? Dosen memang. Dosennya kan, bukan anak itu. Kalau anak itu mengaku dengan jumawa mengatakan, alhamdulillah aku jadi sekarang ningkat itu berarti dia nggak ningkat ya. Nah, artinya gini, disinilah pentingnya pengakuan itu bagus sekali. Tapi bagi seorang pembimbing, bagi seorang yang intensif memandu, mengetahui, itu dia akan terus mengetahui perkembangannya. Ya kan, ada mengetahui, tahu oh ini ada peningkatan, oh ini ada bagus. Nanti kalau bahkan seandainya menyimpang, dia akan segera tahu. Mungkin dengan isyarat, mungkin dengan nasihat, mungkin dengan apa. Akan segera ditunjukkan, jangan lakukan itu. Jangan diteruskan itu, sebaiknya gini. Maka itu akan dialami setiap orang yang sedang begitu. Maka teruskan, nggak apa-apa Pak. Kok rasanya ke saya nggak, kok gini-gini aja, itu bagus, itu pengakuan. Tapi sebetulnya, hakikatnya, yang namanya perjalanan spiritual itu kan tidak seperti kalau kita pergi ke Bandung ya Mbak, sudah sampai KM sekian, kan begitu kan.
Atau seperti ke Solo sudah sampai KM sekian, oh sekarang posisi spiritual saya sampai di Tegal nih, bukan begitu gitu. Tapi apa itu apa namanya sebuah perjalanan yang boleh jadi akan sangat pelan, tapi nanti sebetulnya bukan pada stasiun tertentu, tapi pada prosesnya itu yang akan menjadikan ini perjalanan spiritual yang sukses. Saya suka mengilustrasikan begini, mohon maaf. Yang disebut makan sate enak itu kapan? Maksud saya saat apanya? Apakah saat saat membakarnya, mengunyahnya, atau saat menelannya? Jawabannya tentu apa? Semua proses itu. Bukan hanya saat mengunyah, tapi sejak kita nungguin, kemudian kita. Nah, demikian juga spiritualitas. Sejak prosesnya kita berusaha untuk mendalami, belajar, dan seterusnya, maka disitulah kemudian kita akan mengalami hal-hal yang orang lain akan tahu kamu hebat sekarang. Begitu. Bukan kita nanti. Pada orang lain yang akan menilai. Tapi penilaian orang itu bisa bermata dua. Satu sisi kalau memuji bisa melalaikan kita. Tapi satu sisi kalau kemudian ada yang kemudian misalnya mencela misalnya gitu, ngapain sih ngaji-ngaji misalnya gitu, itu menjatuhkan. Maka berhati-hati dengan penilaian orang. Itu juga bagian dari rintangan seorang pejalan spiritual. Maka pentingnya kita sekali lagi untuk bergabung bersama-sama memiliki orang yang mau untuk membimbing kita. Ya, karena kalau kita belajar agar ngerti gampang. Kita di YouTube, kita di Google, kita cari informasi semua ada. Itu kalau yang kita cari informasi. Kalau kita cari pengetahuan. Tapi kalau kita yang ingin cari adalah keberkahan dekat dengan Allah, maka yang dibutuhkan seorang bisa membantu kita untuk nuntun lewat sini nak. Kamu jangan lewat situ. Nah, siapa orang-orang itu? Nah, orang-orang yang menurut kita selama dalam perjalanan hidup kita bisa melakukan itu. Ya tidak harus seorang yang boleh jadi, tidak harus seorang ustadz. Boleh jadi. Ya, mungkin orang-orang yang menurut kita itu membantu punya semacam basirah mata batin yang jernih begitu ya. Nah, kalau kita merasa ini orang bisa membantu saya dalam hal ini, maka bismillah, itu mungkin yang diutus oleh Allah. Nah, yang diutus oleh Allah kadang nggak terkenal, Mbak. Ya, kadang mungkin nggak terkenal di bumi, tapi dia selebritis langit. Nah, itu yang dalam surah Kahfi namanya Khidir itu. Khidir itu nggak dirayakan oleh orang-orang, saya orang biasa. Oh, ternyata Masya Allah dia seorang hamba yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terus Mbak. Terima kasih Pak. Berikutnya dari Ibu Irma Barnes. Izin bertanya Pak Ali, apakah penyembahan sapi di India itu ada hubungannya dengan penyembahan sapi emas oleh Bani Israel yang diketuai oleh Samiri? Siapakah Samiri itu? Konon ajaran Hindu sudah ada sejak 6.000 tahun sebelum Masehi. Ini pertanyaan sejarah Bu Irna ya, dan bagus sekali ini. Mungkin kita akan mencoba mencari kaitannya. Apakah ada hubungannya itu antara keyakinan orang-orang Hindu India yang dalam tanda petik menghargai sedemikian rupa terhadap seekor sapi dengan patung anak sapi di zaman Bani Israel. Nah, tapi kami sendiri belum pernah menemukan narasi penjelasan tentang kaitan antara dua hal ini. Satu. Kemudian mudah-mudahan nanti kita cari bersama-sama ya Bu Irma ya. Kita cari bersama-sama. Yang kedua tentang siapa Samiri itu. Nah, ini memang tokoh-tokoh zaman Nabi Musa itu Bani Israel ini memang top-top. Nah, Samiri itu di antara orang yang memang cukup punya pengaruh di kalangan Bani Israel saat itu. Gitu ya. Nah, ini seorang yang ditokohkan juga lah, tapi bukan nabi gitu. Ditokohkan juga, jelas bukan nabi karena dia menyuruh ke syirik kan gitu. Nah, ini sama dengan modelnya ya kalau ada Korun juga. Ya kalau di zaman Nabi Musa itu juga dari kaum Bani Israel juga, demikian juga dengan Samiri dan seterusnya. Tapi yang pasti Al-Quran memang tidak menjelaskan siapa tokohnya. Tapi yang dijelaskan adalah perbuatannya yang harus kita hindari. Nah inilah salah satu ciri utama Al-Quran yang ketika bicara kisah tidak menjelaskan profilnya, tapi menjelaskan apa yang dilakukan untuk kemudian kita jadikan sebagai pelajaran. Terima kasih, Bu Irma. Berikutnya dari Ibu atau Bapak Visi, mohon maaf bertanya di luar topik, bila seharusnya kita berangkat haji tahun ini tapi terhalang karena pandemi, selain puasa Arafah, ibadah apa lagi yang harus dilakukan Pak Ali? Baik, terima kasih Bu Visi. Istitoah, kemampuan, itu tidak hanya pada aspek material, kesehatan, tapi juga sarana yang mengantarkan kita ke sana.
Ini satu dulu ya. Maka kalau kita seharusnya jatahnya tahun ini berangkat, ternyata karena pandemi akhirnya diadakan haji itu, sekali lagi itu bukan karena faktor kita. Tapi kita sudah ada di manifest orang haji. Tidak usah khawatir. Ya, di manifest sebagai orang haji. Maka saya selalu mengatakan teman-teman tolong yang ada kelebihan rezeki segera daftar. Nggak usah mikir berangkat, daftar dulu. Karena kalau sudah daftar itu nanti berarti apa? Sudah ada di manifest kita sebagai orang berangkat haji. Nanti urusan kapannya itu tidak penting dipikirin, ya itu. Maka sekarang Bismillah aja. Kalau perlu nggak seandainya belum dapat kuota pun misalnya karena belum cukup kan reguler misalnya sekarang kan 25 juta ya atau yang apa namanya yang plus kan $3.000 misalnya gitu ya. Kita buka rekening haji misalnya, itu belum sampai dapat kuota yang kita isi baru 5 juta. Itu sudah masuk manifest kita. Gitu. Meskipun belum dapat kuota di pemerintah. Karena apa? Kita sudah namanya daftar, nyetor, sudah ada niat lah utamanya. Jadi niat itu bukan sekedar saya ingin, tapi sudah dalam langkah. Nah, kalau sudah melangkah, itu maka sudah masuk manifest. Apalagi sudah memang jatahnya berangkat. Nah, pertanyaan bagusnya, di samping puasa Arafah, apa yang bisa kita lakukan? Nah, ada puasa Arafah, itu yang puasa bentuknya ya. Nah, maka kemudian karena kita pandemi, kita sholat id kita juga sendiri atau di rumah terbatas. Atau kalau memungkinkan juga kita menyembelih binatang kurban, kalau memungkinkan. Ini jatah korban saya mau saya berikan ke fakir miskin saja yang terdampak pandemi, boleh, silahkan, monggo saja. Itu bagus-bagus saja itu. Tapi judulnya bukan kurban ya. Judulnya apa? Judulnya ya kita bersedekah. Mana yang lebih besar pahalanya, Pak? Insya Allah sama-sama besarnya lah. Kalau niat kita ikhlas gitu. Jadi sebaiknya kita selalu berhusnudzon kepada Allah. Sepanjang niat baik kita, insya Allah itu menjadi hal yang baik-baik saja. Dan demikian juga misalnya di Ayyamut Tasyrik, hari tasyrik kita banyak berzikir ya. Hari tasyrik itu hari yang kita diharamkan puasa. Tanggal 11, 12, 13 ya, 3 hari ya. Itu kita perbanyak ibadah ya. Itu insya Allah juga bisa sebagai bentuk penggantian kita atau yang kita lakukan. Bahkan saat ini kita nggak haji sekalipun, itu yang sangat dianjurkan juga untuk kita memperbanyak ibadah kita. Baik yang berkaitan hablum minallah maupun dengan hablum minannas. Terima kasih, Ibu Visi. Lanjut, Mbak. Pak Ali, saya ingin bertanya ya Pak, misalnya kita punya ada rezeki, mana yang lebih, balik lagi kayak yang tadi ya, mana yang lebih utama, apakah kita berkurban atas nama anak misalnya, atau justru uang itu untuk kita sedekahkan karena melihat pandemi ini masyarakat kan banyak yang membutuhkan. Kita lihat sekeliling kita, Mbak. Kalau sekeliling kita yang lebih membutuhkan adalah bukan daging, tapi mereka sangat butuh beras misalnya, maka akan lebih bagus kalau itu kita konversikan sedekah dalam bentuk beras. Ya sebagai niat, Mbak, ini rezeki kurban untuk anak saya, kita sedekahkan saja. Mereka lebih butuh, lebih senang. Dan kita belikan daging, mereka nggak punya beras, toh. Nah, akhirnya malah dijual untuk beli beras. Nah, daripada begitu kita permudah aja. Maka insya Allah, jadi utamanya yang penting yang kita ingin sasar objeknya atau kelompok masyarakat yang ingin kita berikan amal kita itu, apa yang kira-kira mereka lebih butuhkan. Begitu. Maka insya Allah itu yang lebih maslahat, itu yang lebih utama. Oke. Ya. Berikutnya dari Pak Ismail Akbar di Menteng, mohon izin bertanya, ada di surat 6 ayat 123, kami menjadikan di setiap negeri pemimpin-pemimpin yang jahat. Bukankah hal ini bertentangan sendiri dengan yang ditabukan oleh Allah? Allah tidak menyukai orang yang berbuat zalim. Bagaimana penjelasan maksud Allah ini? Yang kedua, maaf apabila soal melarung ke laut atau kawah gunung itu, apakah itu perbuatan syirik dan bagaimana kita mengingatkannya, apalagi pimpinannya seorang raja yang sangat beriman tapi tak berdaya. Oke. Baik, yang pertama mari kita lihat ya ayat surah Al-An'am, bisa dibantu mana aja ayat 123. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam ayat ini dikatakan bahwa wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha wa ma yamkuru illa bi anfusihim wa ma yash'urun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan demikianlah pada setiap negeri kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat agar melakukan tipu daya di negeri itu. Tapi mereka hanya menipu diri sendiri tanpa menyadarinya. Iya. Di sini ada perbedaan pendapat, Pak.
Pak Ismail ya. Kelompok pertama seperti tadi ayat tadi itu. Dalam setiap negeri kami menjadikan pembesar-pembesar yang jahat. Ya, itu penafsiran yang pertama. Pembesar-pembesar yang jahat artinya. Kata mujrimiha wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha. Demikianlah kami menjadikan di setiap negeri, setiap wilayah itu ada pembesar-pembesar yang jahat. Tapi dalam tafsir yang lain, kata mujrimiha itu artinya adalah penjahat-penjahat yang besar. Jadi tidak mesti pembesar yang jahat, tapi penjahatnya itu yang besar gitu. Nah, bagaimana kemudian? Maka kalau kemudian kita ambil penafsiran yang kedua, ya penafsiran yang kedua, nanti kalau di Al-Quran terjemah yang versi revisi itu sudah ada penafsirannya seperti itu, sudah ada catatan anotasi di bawahnya yang mengatakan ada qaul mufassir atau pendapat mufassir yang memang secara garis besar dua itu. Nah, dua-duanya dibenarkan dalam konteks dicakup oleh makna dari kata mujrimiha itu. Agabira mujrimiha bisa dikatakan sebagai pembesar-pembesar yang jahat, tapi bisa juga agabira mujrimiha itu artinya penjahat-penjahat yang besar. Nah, mana yang benar? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Tapi yang jelas, apakah kemudian ini tidak bertentangan? Tentu saja tidak, Pak. Kenapa? Karena ini yang dimaksud bukan berarti kemudian setiap negeri kemudian mesti pemimpinnya jahat, kan tidak. Ya, yang dimaksud di situ ini sedang menceritakan masyarakat Mekah di mana memang dalam setiap kurun waktu periode terkadang muncul orang-orang jahat. Nah, itulah tantangan dakwahnya di situ. Ya, toh? Maka karena orang jahat, maka ada orang yang menganjurkan kepada kebaikan. Nah, itu sebetulnya hal yang wajar. Dalam setiap negeri akan selalu seperti itu. Sampai kiamat nanti. Maka kalau kemudian nggak ada yang jahat, ya nggak ada dakwah lagi, udah selesai orang baik semuanya. Ya kan, gitu kan. Maka kemudian justru ada penjahat, itulah dialektikanya, maka ada penganjur kebaikan, ada orang yang mengajak kebaikan. Itu ya seperti di Al-Qalam ini kan mengajak kebaikan semuanya orangnya. Maka orangnya baik-baik semua, gitu kan. Nah, itu mesti begitu. Sekarang tinggal pilihan kita aja, Pak. Kita mau ikut yang mana? Mau ikut yang menganjurkan kejahatan atau ikut yang menganjurkan kebaikan. Begitu ya. Terima kasih Pak Ismail. Yang kedua tentang tradisi larung. Ini memang sesuatu yang kita tidak bisa lihat secara lahiriah saja, Pak ya. Kalau kemudian sejarahnya tentu saja ini sesuatu yang bisa kita kategorikan sebagai perbuatan syirik. Bisa kita kategorikan sejarahnya. Karena apa? Menurut sejarah larung itu tradisi masyarakat di mana mereka memberi sesajian kepada makhluk penghuni atau penjaga laut. Nah, dalam konteks Islam tentu kalau niatnya seperti itu tidak boleh. Apalagi kalau yang dilarung itu jenis-jenis makanan yang mubazir ya dibuang nggak boleh. Tetap itu. Nah, apakah nanti hanya tidak boleh mubazirnya atau kesyirik? Nah, ini kembali kepada niatnya. Ya, niat orang kalau kemudian misalnya untuk memberikan sesaji kepada makhluk penjaga laut karena kalau nggak disaji nanti ngamuk gitu, kita nanti cari ikan nggak berhasil, nah itu syirik. Tidak boleh. Nah, kalau masih dilakukan, yaitu lagi-lagi menjadi medan dakwah kita. Untuk kemudian kita nasihati, kita beritahu. Kalau belum berhasil juga, mudah-mudahan keturunannya nanti berhasil. Maka itulah pentingnya kita berproses dengan sabar. Jangan menghakimi ya Pak ya. Karena kalau menghakimi nanti judulnya orang malah lari. Tapi kita nasihati pelan-pelan, kita doakan. Ya seperti Nabi dulu lah. Ketika berdakwah di Taif kan begitu. Ketika orang tuanya belum sadar, ya udah nggak apa-apa. Jangan langsung dibunuh lah. Kan malaikat Jibril kan nawarin tuh, ya nawarin itu, wahai Nabi, apakah ini orang tak blekin aja ini? Kurang ajar betul itu, jangan gitu. Kamu emosi banget sih, ngegas banget. Jangan sering ngegas gitu lah. Itu Nabi begitu, itu sabar aja. Kita doakan aja. Kalau bapaknya belum menerima hidayah, semoga keturunan nanti menerima hidayah. Dan itu kan terbukti kan, termasuk di Indonesia terbukti. Zaman dulu kita tahu kan, bahwa betapa banyak orang yang masih banyak sekali, bukan hanya masalah larung, Pak, yang namanya setiap saat itu upacara-upacara mengandung syirik itu masih, tapi pelan-pelan kan hilang. Kami masih ingat betul ya, karena dalam tradisi Jawa itu di kampung itu kalau orang mau punya hajat itu pasti itu bakal sesajen di tempat-tempat yang dikira angker. Orang mau bercocok tanam itu membawa ke sawah ya sesaji untuk Dewi Sri. Ya mohon maaf ya, kan jangan ada yang namanya Dewi Sri ya dan seterusnya gitu. Itu dulu itu masih, tapi belakangan kan sudah tidak ada lagi karena anak-anak sudah tahu itu tidak perlu dilakukan, tidak boleh.
dan seterusnya. Terima kasih Pak Ismail. Berikutnya dari Ibu Angela, Pak. Izin tanya Pak Ali, apakah cara menyucikan jiwa diantaranya bisa terjawab dengan belajar ilmu tasawuf? Oke, baik. Bisa, salah satunya ya, bisa. Tapi ilmu tasawuf seperti halnya dokter itu spesialis. Maka saya anjurkan kalau untuk ngambil spesialis kan harus lewat dokter umum dulu. Nah, kalau belum ambil dokter umum, jangan loncat ke spesialis. Itu nanti masalah, kan agak kerepotan. Maka sebaiknya kita tuntaskan dulu di hal-hal yang sifatnya mendasar, umum dalam pengetahuan agama kita, baru sambil pelan-pelan kita masuk ke wilayah itu untuk tazkiyatun nafs. Nah, kira-kira begitu. Memang inti dari tasawuf itu tazkiyatun nafs. Ya, meskipun nanti berbagai macam pandangan tasawuf, ya, tapi secara garis besar inti dari tasawuf itu sendiri tazkiyatun nafs. Maka ada sementara ulama termasuk ustadz kita nggak mau pakai tasawuf, tapi maunya pakai tazkiyatun nafs. Nah, monggo silakan baca, itu kan istilah saja ya. Tapi yang jelas bisa alternatif seperti itu. Nah, saran kami kalau kemudian memang ada kecenderungan untuk mempelajari ke arah sana, usahakan untuk memang kemudian bisa kita mengambil faidah ilmu dari guru yang memang ya tidak menyimpang dari syariah. Karena ada sementara orang yang kemudian berpandangan tasawuf itu kalau kemudian pokoknya hebat. Misalnya, wah guru saya itu bisa jalan di atas air, bisa terbang, misalnya gitu. Jadi kharikul ada, semacam melakukan hal-hal yang aneh gitu. Itu dianggap hebat itu. Itu sejak zaman dulu sudah jadi bahasan itu. Dulu ada seorang ulama sufi yang diceritain oleh muridnya begitu, guru, saya dengar di sana itu ada guru yang bisa gini-gini. Jawaban beliau apa itu? Apa hebatnya bisa jalan di atas air? Ikan lebih canggih gitu. Apa hebatnya bisa terbang? Burung lebih canggih gitu. Terus dia bilang, anakku, tasawuf itu bukan itu. Begitu. Jadi bukan keanehan-keanehan. Jadi kalau kita mendengar ada mungkin dalam tanda petik ngaku guru tasawuf, guru sufi yang punya keanehan-keanehan, itu jangan buru-buru kemudian wah hebat, bukan. Tasawuf yang sebenarnya yang tidak keluar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Terima kasih. Oke, Mbak. Kilat ya Pak ya, bisa terbang di atas air. Udah Pak, tadi pertanyaan terakhir. Ya? Baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih, insya Allah kita masih lanjutkan di materi berikutnya. Mudah-mudahan sekali lagi ini juga bagian dari proses tazkiyatun nafs kita bersama. Terima kasih, kembali ke Mbak Rima untuk menutup kaji kita. Kita doa dulu ya, saya kira seperti biasa. Kita hadirkan niat baik kita semuanya, karena di majelis yang baik seperti ini, insya Allah doa yang makbul untuk jamaah kita, untuk keluarga kita, untuk kita semuanya. Karena sekali lagi ini saya kira di negeri kita yang sedang di puncak ya, sedang mungkin turbulence, kita sedang berat, maka kita mohon perlindungan kepada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita memohon kepada Allah karena la haula wa la quwata illa billah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Pak Ali atas ilmu yang tentunya sangat bermanfaat untuk kami. Kajian yang akan datang insya Allah akan berlangsung pada hari Rabu 14 Juli 2021 pukul 4 sore, masih mentadaburi surat Al-Baqarah ayat berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga kita semua selalu dalam rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol COVID dimanapun Anda berada. Saya Rima Wirasakti, Nadia Laras pada Sari Tilawah, Diana Muhdi dan Ratih undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.